Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya perwakilan dari kelompok 3 kelas kewirausahaan D301 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah ini kami akan memaparkan presentasi. Silakan. Mungkin sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Syufanur Salsabila. Yang kedua ada Natasha Mardiani. Yang ketiga yaitu Evelyn Angelina. Yang keempat yaitu Syarifah Mastara Salsabila. Lalu yang kelima yaitu Diki Prabawahyudi. Yang keenam Imanuddin Viadana. Yang ketujuh yaitu Muhammad Rehan Dwi Cahyo. Dan yang terakhir Muhammad Fahrizal Nazarudin. Mungkin untuk slide yang pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, jadi di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai key partners dari usaha kami, yaitu yang pertama adalah supplier jamur enoki, yang kedua toko oleh-oleh, yang ketiga GoFood Partners, yang keempat adalah toko yang menjual bahan-bahan makanan. Baik, di sini ada key activities. Yang pertama itu mencari bahan baku jamur berkualitas. Kegiatan ini merupakan tahapan awal dari proses produksi. Aktivitas pencarian bahan baku berkualitas ini ditunjukkan sebagai bentuk perusahaan mengutamakan produk yang baik. Kegiatan menjual japri atau jamur crispy. Kegiatan ini tentunya merupakan aktivitas utama dari bisnis japri atau jamur crispy, yakni mendistribusikan produk ke tangan konsumen. Kegiatan pemasaran dengan melakukan promosi. Kegiatan ini dilakukan agar produk semakin dikenal oleh halayak luas dan untuk mengembangkan bisnis japri atau jamur crispy. Yang seterusnya kita melalui tahap key research. Yang pertama, bibit jamur enoki. Sumber daya utama dalam bisnis jamur enoki adalah bibit jamur itu sendiri. Pastikan untuk membeli bibit jamur enoki yang berkualitas dari penyedia terpercaya yang dapat memberikan jaminan kualitas bibit yang dibeli. Yang kedua, tanah dan bahan baku. Jamur enoki membutuhkan media yang tepat untuk tumbuh. Tanah yang diberi pupuk organik dan bahan baku seperti sekam padi atau tepung jagung merupakan bahan dasar yang dibutuhkan dalam bisnis jamur enoki. Yang ketiga, tempat budidaya. Tempat yang ideal untuk budidaya jamur enoki sendiri adalah tempat yang sejuk, lembab, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Anda perlu memiliki area yang cukup besar untuk menanam jamur enoki dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, tenaga kerja. Bisnis jamur enoki membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam penanaman, pemeliharaan, panen, dan pengemasan jamur. Pastikan untuk merekrut tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi dalam bisnis ini. Yang kelima, peralatan seperti rok budidaya, alat pengukur suhu dan kelembapan, dan peralatan pemotong sangat penting dalam bisnis jamur enoki. Dan yang keenam, pasar. Perlunya memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar dan permintaan terkini terkait jamur enoki.
identifikasi pasar potensial, dan cari tahu apa yang mereka cari dalam produk jamur enoki. Yang ketujuh, pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan dan sertifikasi dalam budidaya jamur enoki dapat membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis. Dan yang ke-8, koneksi dan jaringan. Perlunya membangun koneksi dan jaringan dalam industri jamur enoki untuk membantu dalam pemasaran produk dan mengembangkan bisnis, mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara dan pertemuan industri jamur enoki. Saya akan melanjutkan untuk value propositionnya. Untuk produk jamur crispy dapat menjaga beberapa manfaat yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Contohnya seperti rasa yang unik dan lezat, kesehatan, harga terjangkau, dan mudah didapatkan di toko-toko yang sudah kami sediakan. Next. Customer relationship. Yang pertama, kami akan memberikan promosi kepada pelanggan setia. Yang kedua, kami akan memberikan banyak promo pada event-event atau acara tertentu. Yang ketiga, kami juga memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Selanjutnya ada channels. Yang pertama, testimoni konsumen dan rating yang diberikan pada Japri atau Jamus Crispy. Yang kedua, promosi di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan yang lain-lain. Yang ketiga, aplikasi untuk pesan makanan seperti GoFood dan GrabFood. Yang terakhir, festival kuliner dan bazar. Baik, selanjutnya di sini ada juga revenue streams. Hasil penjualan Japri atau jamur crispy ini dari bisnis tersebut kami akan memiliki investor ataupun sumber pemasukan lainnya, sehingga bisnis ini hanya mengandalkan hasil penjualan sebagai sumber pendapatannya. Untuk yang selanjutnya yaitu customer segments. Customer segments atau segmentasi pasar. Customer kami dari semua kalangan yang ingin mengonsumsi produk makanan yang sehat dan juga disertai dengan harga yang terjangkau, seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Cost structures atau biaya operasional, diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya kemasan produk, dan yang terakhir biaya endorse. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.